Kami dari kelompok 2 mata kuliah metode penelitian sosial akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Mini Riset Persepsi Mahasiswa tentang Konsep Sehat di Universitas Negeri Medan. Dalam slide pengulang saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan perumusan masalah. Baiklah, kita akan mulai dari latar belakang. Yang pertama, latar belakang masalahnya yang pertama yaitu kehidupan mahasiswa zaman sekarang cenderung mengabaikan pola hidup sehat. Yang kedua, banyaknya mahasiswa yang menderita berbagai macam penyakit. Dan yang ketiga, oleh karena itu perlu diketahui lebih dahulu sejauh mana konsep pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap konsep sehat serta bagaimana mahasiswa dalam berperilaku sehat tersebut. Kemudian perumusan masalah dalam penelitian. Perumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana pandangan mahasiswa tentang hidup sehat. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa lupa pada pola hidup sehat. Dan yang ketiga, bagaimana strategi mahasiswa dalam menjaga kesehatan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan mahasiswa tentang pola hidup sehat. Konsep tentang hidup sehat di kalangan mahasiswa dimaknai dengan cukup makan, cukup olahraga, cukup istirahat, dan cukup bahagia. Bagi mahasiswa yang jauh dari orang tua, mahasiswa perantauan, mereka menggunakan biaya mereka untuk keperluan kuliah mereka seperti biaya ngeprint dan fotokopi, sehingga mereka mengurangi untuk biaya makan mereka karena tidak mencukupi biayanya. Sehingga mereka berpikir bahwa makanan yang mereka makan tidak cukup untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Bagi mahasiswa menyadari bahwa makna secara teratur dan selalu makan makanan yang bergizi akan berpengaruh pada kesehatan mereka, sehingga mereka berpandangan bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk membeli makanan itu sudah cukup untuk makanan mereka, sehingga mereka tidak berpikir bahwa makanan yang mereka beli tersebut akan mempengaruhi kesehatan mereka. Bagi mahasiswa, sehat juga dimaknai dengan rutin melakukan olahraga. Olahraga juga bisa dilakukan minimal seminggu sekali. Bagi mahasiswa, mereka melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang ringan untuk menjaga pola kehidupan sehat mereka. Bagi mahasiswa, hidup bersih dan sehat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Tidak jarang mahasiswa juga menjaga kebersihan tempat tinggal mereka. Mereka membersihkan tempat-tempat tidur mereka, tempat-tempat pakaian mereka, sehingga mereka bisa menerapkan pola hidup sehat dalam diri mereka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sonia. Saya akan melanjutkan hasil pemaparan tentang bagaimana pandangan mahasiswa tentang pola hidup sehat. Tetapi kenyataannya, peneliti melihat bahwa konsep hidup sehat dalam persepsi mahasiswa belum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana contohnya mahasiswa masih cenderung mengonsumsi makanan instan dengan alasan cepat dan mudah didapat. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kebiasaan membeli makanan atau jajanan yang kurang higienis. Tentunya ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa mahasiswa telah memahami bagaimana cara menjaga pola hidup sehat dan bagaimana dampak jika tidak menjaga pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtira Liliwan Nahar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan mahasiswa lupa pada pola hidup sehat. Yang pertama yaitu banyaknya kegiatan dan juga tuntutan mahasiswa membuat mahasiswa menjadi kurang memperhatikan diri. Yang kedua, banyaknya tugas kuliah yang dijadikan prioritas utama membuat mahasiswa lupa makan atau memilih makanan yang instan. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan 6 tugas KKN, yang dimana mahasiswa juga pasti akan memprioritaskan tugas
perkuliahan tersebut. Akhirnya membuat mahasiswa memilih jalan pintas untuk mengkonsumsi makanan yang instan, karena makanan instan itu kan mudah dan cepat untuk disajikan. Yang ketiga yaitu kurangnya waktu yang terkuras untuk berbagai kegiatan menjadi mahasiswa mudah lelah dan kurang bersemangat. Nah, apalagi untuk mahasiswa yang aktif di kampus, pasti mereka mempunyai kegiatan yang sangat padat dan itu menyebabkan mereka mudah lelah dan kurang bersemangat. Nah, ketika tugas kuliah yang sudah saya sebutkan tadi, tugas kuliah mahasiswa sudah selesai, mahasiswa itu cenderung untuk memilih waktu tersebut untuk beristirahat. Jadi ketika tugas perkuliahan itu udah selesai, mahasiswa itu memilih untuk beristirahat dan bermalas-malasan, dan sampai-sampai tidak sempat untuk membersihkan kos ataupun olahraga. Nah, tanpa disadari, perilaku tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan mahasiswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi mahasiswa dalam menjaga kesehatan. Di tengah tugas yang sudah menumpuk yang harus diselesaikan, maka mahasiswa itu harus bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dan ketika mahasiswa sudah menyelesaikan tugas tersebut, maka mahasiswa harus beristirahat dan istirahatnya itu harus cukup dan tidak berlebih. Karena apa? Ketika masih ada waktu luang, mahasiswa itu bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat yang bisa membuat badan kita sehat. Contohnya, kita membersihkan kos, karena itu adalah salah satu olahraga juga. Karena ketika kita membersihkan kos, tentu energi kita akan keluar dan tentu badan kita juga akan sehat. Dan cara ampuh lainnya adalah dengan membersihkan kos itu secara bersama-samaan dengan kawan kos kita, yang dimana bisa juga dengan cara menggunakan sip-sip piket. Contohnya hari Senin saya dan hari Selasa kawan saya, yang dimana pekerjaannya itu menyapu, mencuci piring, mengepel, dan membersihkan kamar. Dengan kita melakukan setiap hari secara rutin kegiatan tersebut, maka itu akan menimbulkan pola hidup sehat, yang dimana kita itu tidak perlu berlari-lari, karena dengan membersihkan kos itu juga sudah merupakan suatu olahraga yang tidak kita sadari. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil mini riset kami, di mana pandangan mahasiswa mengenai pola hidup sehat sudah menunjukkan bahwasanya pemahaman mereka mengenai hidup sehat itu sudah dikatakan baik, di mana mereka memaknai hidup sehat itu dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, cukup berolahraga, istirahat yang cukup, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Namun, kebanyakan dari mahasiswa itu lupa dan tidak melaksanakan pola hidup sehat seperti yang mereka pahami. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi mahasiswa lupa untuk berperilaku hidup sehat adalah karena banyaknya kegiatan dan juga tuntutan bagi mahasiswa yang menyebabkan waktu mereka itu habis, sehingga menimbulkan pola makan mereka yang tidak teratur, di mana mereka lebih sering mengkonsumsi makanan yang instan dan juga tidak punya waktu untuk berolahraga, bahkan untuk membersihkan lingkungan mereka pun atau kawasan kos mereka pun mereka tidak sempat. Namun di sini mahasiswa memiliki strategi yang dilakukan untuk menghadapi masalah itu, seperti mengerjakan tugas kuliah lebih cepat dari yang biasanya, sehingga mendapatkan waktu lebih untuk membersihkan lingkungan kos mereka. Cara ampuh lainnya itu seperti dengan membuat jadwal piket kebersihan dan juga memasak dengan teman-teman kos mereka yang lain, sehingga mereka akan banyak menghemat waktu dan lebih memudahkan para mahasiswa dalam menjaga kesehatan mereka. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.